Bab 158. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sekarang, aku akan mulai. Tang, tang. Grid telah merujuk ke perisai absolut Malakus, saat membuat Pavranium menjadi cakram. Itu dirancang khusus untuk tujuan defensif. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan pertahanan yang tinggi, tapi kekuatan serangannya secara signifikan lebih rendah. Itu gagal menyebabkan goresan pada musuh, kecuali ada musuh yang kritis. Untuk memberikan lebih banyak kekuatan dalam maraton hewan peliharaan, akan lebih baik untuk menekankan serangan daripada pertahanan. Bagaimanapun juga, daya tahannya tidak terbatas. Tidak peduli berapa banyak hewan peliharaan yang menyerang, mereka tidak dapat melukai Pavranium. Aku butuh formula yang cocok untuk diserang. Namun, Grid saat ini hanya memiliki jumlah Pavranium yang sangat kecil, sekitar seukuran telur. Dia tidak punya cukup uang untuk membuat dua belati. Sesuatu yang berbeda. Bagaimana dia bisa membuatnya lebih efisien? Grid khawatir sebentar sebelum muncul ide. Jarum. Kaang, kaang. Grid mulai dengan lembut membentuk Pavranium menggunakan fleksibilitinya yang luar biasa tinggi, yang melampaui semua player dan NPC Satisfy. Dia membuat 30 jarum dengan panjang 10 cm dan ujung runcing. Oh. Kuaruruk. 30 jarum mulai berputar di sekitar Grid secara berkala. Mereka memancarkan sinar keemasan dan ujungnya mengancam. Smith menyaksikan penampilan misterius itu dan kehilangan kata-kata. Grid tersenyum puas dan berkata, "Masih terlalu dini untuk terkejut. Lemparkan benda itu padaku." Grid menunjuk ke palu yang berat dan Smith berteriak. "Itu berbahaya. Kamu tidak akan terluka, jika aku melempar palu itu padamu. Jangan khawatir tentang itu. Lemparkan saja sekeras yang kamu bisa." Petik 2. Cook. Smith tidak mau. Tapi, dia tidak bisa menolak perintah Grid. Jadi, dia memaksakan dirinya untuk melemparkan palu ke Grid. Pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. 30 jarum yang melayang di sekitar Grid, terbang ke arah palu. Mereka tersebar dalam barisan. Kemudian, mereka menjadi perisai kecil yang bertahan melawan palu terbang. Tung. Grid menunjuk ke arah palu yang jatuh ke tanah. Serang. Kuaruruk. Jarum secara bersamaan menyerang palu, setelah menerima perintah. Uwok, uwok. Pavranium adalah puncak dari semua mineral, sehingga dengan mudah menembus palu yang terbuat dari baja. Baik. Grid memandangi palu dengan puas, lalu memastikan detail jarum. 30 gold needle of Pavranium. Daya tahan, tak terbatas. Attack power per buah, 8. Asteris efek penetrasi. Jarum emas terbuat dari Pavranium, mineral terkuat yang diproduksi oleh kolaborasi antara Pakma Blacksmith legendaris dan Grid Mage legendaris Braham. Attack power lemah, tapi ujungnya tajam. Sehingga, mereka dapat menembus benda yang terbuat dari bahan apapun. Namun, mereka relatif lemah terhadap target yang terbuat dari sihir. Jika mereka menembus titik lemah musuh, berbagai kondisi status abnormal dapat terjadi, dan ada kemungkinan besar memicu cerit hit. Tergantung pada situasinya, mereka dapat bergabung untuk menciptakan pelindung. Asteris mereka telah memperoleh skill penyembuhan, karena berkat Dewi Rebecca. Mereka akan meningkatkan kecepatan pemulihan HP pemiliknya sebesar 300%. Asteris mereka telah memperoleh skill penyerangan, karena berkah Dewa Dominion. Attack power pemilik akan meningkat sebesar 15%. Asteris mereka telah memperoleh skill buff pertahanan, karena berkah Dewa Judar. Defense pemilik akan meningkat sebesar 15%. Berat, 5. Ini bukan bentuk yang bisa disebut hewan peliharaan. Tapi, Pavranium memiliki ego. Mereka benar-benar mematuhi perintah tuannya. Sehingga, mereka dapat berpartisipasi dalam pet marathon, tidak peduli bentuknya. Kemudian, Grid menerima whisper dari Yura. "Aku telah tiba di Bairan. Di mana aku harus bertemu denganmu. Aku akan menemuimu di gerbang barat." Saat ini, sebagian besar anggota guild memulihkan gerbang timur. Jika terjadi sesuatu, Grid menetapkan lokasi yang berlawanan, dan meninggalkan Smith yang bengkel. "Aku rasa, aku harus membuat palu lain," gumam Smith. Palu baru yang dibuat Smith, setelah menjadi blacksmith tingkat advance. Palu itu hancur setelah hanya setengah hari, tapi Grid tidak tahu itu. Dia belum datang. Setelah berjalan 10 menit, Grid tiba di gerbang barat dan melihat sekeliling. Tapi, dia tidak bisa menemukan Yura dimanapun. Para player biasa tidak peduli jika desa tempat mereka tinggal dihancurkan. Mereka hanya menuju ke lokasi perburuan, tanpa berpikir untuk bergabung dengan pekerjaan restorasi. Di sini, Grid mendengar suara yang dikenalnya di satu sisi tepat, saat dia merasa bosan. Dia berbalik dan melihat seseorang di pintu masuk gang mengenakan jubah hitam, benar-benar menutupi wajah dan tubuh mereka. Jika itu bukan karena suara yang jelas dan indah, dia tidak akan pernah bermimpi, jika orang itu adalah Yura. Grid mendekat dan berbicara dengan nada menghina. "Bodoh, apakah topeng atau topi tidak cukup untuk menutupi wajah dan itmu? Kenapa repot-repot menyembunyikan seluruh tubuhmu?" Petik 2. Yura menjawab dengan malu-malu. "Orang-orang terkadang mengenaliku, ketika aku hanya menutupi wajahku. Mereka mengenali tubuhmu.
Rasio tubuh Yura memang sempurna. 3 ukurannya ideal untuk pria dan wanita, terutama pinggul dan tulang selangka. Penggemar antusias Yura, akan bisa mengenali Yura hanya dengan bentuk tubuhnya. Tunjukkan padaku, hewan peliharaan yang kamu sebutkan. Iya. Apakah dia malu dengan Grid yang memandangnya dari atas ke bawah? Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Yura langsung ke intinya. Grid mengangguk padanya dan mengeluarkan 30 jarum. Yura melepas jubahnya, ketika dia melihat jarum-jarum berputar sebagai satu kesatuan. Lalu, dia berbicara dengan mata tajam. Seperti yang kamu katakan, tapi, apakah kamu Pakmas Descendants? Grid yang bingung menjawab dalam negatif. Omong kosong apa yang kamu katakan? Mengapa aku Pakmas Descendants? Bahkan tanpa ini, aku melihat, jika Pakmas Descendants melawan sihir Nebrius dan diingatkan padamu di masa lalu. Tapi, aku tidak yakin sampai sekarang. Petik 2. Jarum emasmu dan cakram emas Pakmas Descendants, memiliki sifat dan material yang serupa. Kamu tidak memiliki kelas tersembunyi epik. Kamu memiliki kelas legendari. Bukan. Grid menolaknya sampai akhir, tapi Yura tidak mendengarkan. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin jujur. Apakah kamu memiliki kelas epik atau legendari? Itu tidak mengubah fakta, jika kamu dibutuhkan untuk Korea Selatan. Ngomong-ngomong, mengingat penggunaan cakram emas yang aku lihat di TV. Sepertinya, mungkin menggunakannya untuk berpartisipasi dalam maraton hewan peliharaan. Mereka terlalu tenggelam dalam percakapan. Keduanya tidak menyadari, jika seseorang sedang mendekat. Hubungan antara pasangan yang menikah, benar-benar menakjubkan. Aku tidak pernah berpikir, aku akan bertemumu di sini. Suara seorang wanita terdengar dari mulut gang. Yura dan Grid menoleh pada saat yang sama. Itu adalah penampilan mulia khas dengan rambut perak, pakaian berwarna-warni, dan ditutupi dengan aksesoris. Irene, mengapa kamu di sini? Mata Grid diperluas. Dia sendirian di gang dengan seorang wanita. Jadi, dia takut istrinya akan menghukumnya sebagai orang berdosa. Apakah dia akan berpikir, jika aku selingkuh? Untungnya, Irene tidak meragukan Grid. Rasa suka maksimum tidak jatuh dengan mudah, dan dia melihat cincin kawin di tangan Grid. Irene tanpa malu-malu menghubungkan tangannya dengan Grid. Lalu, dia tersenyum santai pada Yura. Apakah kamu teman suamiku? Ini pertama kalinya, aku melihatmu. Aku adalah Irene Winston von Stein. Aku adalah Lady dari Winston dan istri Grid. Yura kaget. Aku mendengar, jika Lady Winston menikah. Tapi untuk berpikir, jika suaminya adalah player. Selain itu, dia ternyata adalah Grid. Petik 1. Dia adalah pria yang seperti bawang. Semakin dia mengenalnya, semakin banyak aspek baru yang terungkap. Aku. Saat Yura hendak memperkenalkan dirinya. My Lady, bahaya. Itu adalah Phoenix. Dia tiba di Winston dengan Irene. Irene menemukan Grid di gang, ketika berjalan menyusuri jalan. Dia mengikuti Irene dan melihat Yura. Dia Eight Servant dari Yatan. Di masa lalu, Phoenix telah menghadapi Yura. Hasilnya adalah kerugian. Dia kehilangan ratusan tentara dan terluka parah. Kali ini, dia akan menangkap gadis yang berani muncul sendirian di belakang garis musuh. Phoenix mengeluarkan Sword of Self-Transcendence yang legendaris. Tubuh Irene gemetar mendengar kata-kata itu. Eight Servant, kamu adalah teman suamiku. Kebingungannya mencapai batas, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Grid tidak bisa menonton dalam diam dan memeluknya, untuk membuatnya merasa nyaman. Kemudian, untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengeluarkan Dain Slave, bukan Veiler, dan mengarahkannya ke Yura. Gadis jahat ini, kamu menyembunyikan identitasmu dan mendekatiku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu mendekati istriku, selama aku di sini. Petik 2. Grid seperti karakter dari manhwa. Yura benar-benar terkejut. Gadis jahat. Apakah dia pernah disebut ini dalam hidupnya? Yura kaget, tapi dia pintar dan cepat mengetahuinya. Dia memperhatikan situasinya dan mulai berakting, saat dia berbicara dengan senyum dingin. Rencana awalku adalah, untuk mendekatimu dan mengambil nyawa Lady Irene. Tapi, aku melewatkan kesempatan, karena Knight tua itu. Sayangnya, aku harus pergi hari ini. Yura menggunakan sihir terbang dan melayang ke langit. Grid bisa menangkapnya, tapi dia berdiri di samping Irene, dengan dalih untuk melindunginya. Phoenix dan para Knight berusaha mengejar Yura. Tapi, mereka tidak dapat bergerak cepat melalui gang-gang sempit, karena mereka bersenjata lengkap. Berkat itu, Yura berhasil melarikan diri dan menghilang ke sisi lain langit. Irene telah mengalami penculikan 2 kali oleh gereja Yatan. Dia masih tidak bisa lepas dari ketakutan itu, dan kakinya melemah. Grid berusaha terlihat sebaik mungkin, ketika dia berlutut di hadapannya. Dia membelai pipinya dengan tangan penuh kasih sayang dan bergumam. Tidak masalah, aku berada di sisimu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Suamiku. Penampilan Grid baru-baru ini yang telah menjadi lebih sehat, sangat berbeda dari sebelumnya. Hati Irene mulai berdebar kencang, karena penampilannya yang bagus. Dia merasa seperti putri dongeng. Sejak hari itu, dengan bantuan tentara dan teknisi yang dipimpin oleh Irene, desa Bairan dapat pulih dengan cepat.